Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Darmawan. Saya dari kelas 2.3 ITA. NRP saya 3120500011. Sini saya akan mengerjakan project 2 UAS, yaitu mengenai instalasi dan konfigurasi 2 mail server dan 1 DNS server. Sebelumnya saya sudah mengerjakan karena tugas sebelumnya yaitu disuruh mendemokan. Jadi saya sudah selesai, sebenarnya saya sudah selesai konfigurasi dan sudah selesai demo, sudah sejak lama, sudah sejak tanggal 5 Juni ini. Namun ternyata tugasnya ada perubahan, yaitu disuruh konfigurasi juga dan instalasi. Maka saya akan mengulang lagi. Oke, langsung saja buka VMware-nya, VirtualBox-nya. Di sini saya pakai VirtualBox. Jadi VM VirtualBox, dan rencananya nanti ada DNS server dan mail server. Kemudian untuk mail server satunya itu menggabung dengan DNS server. Oke, untuk langkah pertama, jadi setting jaringannya dulu. Di sini ada bagian setting. Kita setting jaringannya menjadi bridge adapter. Kalau saya ya, mungkin ada orang lain caranya berbeda. Jadi ini diubah ke bridge adapter, ini kemudian allow all. Dan untuk yang mail server 2 juga seperti itu. Di network ini bridge adapter, ini allow all. Ini kedua virtual machine yang saya buat ini masih baru semua. Jadi masih fresh, belum ada aplikasi apa-apa di dalamnya. Ini sama ini. Ini untuk gampangnya, nama komputer dari DNS dan mail 1 ini nanti saya kasih nama Arif. Kemudian yang mail 2 ini nanti saya kasih komputernya, saya kasih nama Darmawan. Jadi agar bisa membedakan mana yang servernya arif.com dan darmawan.com. Sebelumnya juga mohon maaf kalau nanti saya sering buka OBS, buka recorder OBS ini, karena terkadang video recorder saya ini stuck ya, jadi berhenti atau kadang patah-patah. Jadi saya harus sering-sering ngecek ini, memastikan agar video saya tetap jalan. Nah, di sini udah jalan. Untuk langkah pertama di kedua server ya. Langkah pertama di kedua server, buka terminal. Kemudian di package-nya itu di-update dan di-upgrade. Jadi menggunakan command sudo apt get update. Ini juga. Ini tunggu sampai selesai. Kemudian kalau sudah langsung saja di-upgrade. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah selesai. Jadi saya clear aja. Kemudian untuk langkah kedua yaitu menstatiskan IP. Karena ini tadi saya menggunakan bridge adapter, berarti nanti IP dari DNS dan mail 1 ini dan mail 2 ini akan tercatat di router saya. Jadi sebelum saya melakukan statis IP, saya ingin memastikan dulu dengan komputer saya ini, di IP tersebut apakah sudah ada yang menggunakan. Nah, jadi nanti rencananya saya menggunakan IP 250 dan 251 ya, yang belakangnya. Berarti coba saya ping 192.168.100.250. Ternyata di sini tidak mau merespon, unreachable, berarti tandanya tidak ada yang memakai IP 250. Selanjutnya saya coba ping 251. Ini juga tidak ada respon. Berarti 250 dan 251 ini free. Akan saya gunakan untuk DNS dan mail 1 dan server dari mail 2. Oke, selanjutnya yang pertama saya ingin konfigurasi menstatikan dari mail 1 dulu atau DNS server ya. Jadi ini saya minimize. Ini sudah saya lakukan. Kemudian untuk menstatiskan IP kita harus setting netplan-nya kalau Ubuntu ya. Jadi di Ubuntu ada yang namanya netplan, kita edit saja.
DC netplan 01. Ini filenya cuma satu. Ini di tiap-tiap Debian mungkin berbeda-beda ya, atau mungkin di tiap-tiap server, di tiap-tiap versi Ubuntu mungkin bisa aja beda. Nah, di saya namanya seperti ini. Dan saya enter. Kemudian ketikan yang ini konfigurasi untuk statik, saya ketik dulu Ethernet. Bentar, ini saya mute aja biar nggak interrupt ya. Jadi nanti kalau sudah selesai ngetik saya aktifkan lagi mic-nya. Terus oke, kurang lebihnya seperti ini. Untuk saya jelaskan satu persatu dulu. Jadi ini ada konfigurasi Ethernet ya. Kemudian saya ingin mengkonfigurasi untuk adapter yang namanya ENP0S3, nanti saya jelaskan. Kemudian addresses ini adalah IP statik dari komputer ini ingin diubah menjadi seperti apa. Nanti saya inginnya DNS server atau mail server 1 menggunakan IP 250. Jadi saya isi seperti ini. Kemudian untuk route-nya ini adalah default gateway. Jadi untuk cara melihat default gateway dari router saya itu bisa menggunakan CMD-nya yang sudah connect ke router ya pastinya. Kemudian diketik ipconfig. Nah, ini tertampil bahwa IP-nya adalah 11 untuk Windows saya ya. Kemudian untuk default gateway-nya ini adalah ini 192.168.101 sama. Jadi ini 101 ini adalah default gateway. Kemudian yang ini yang bawah ini nanti nama domainnya. Jadi ketika aris.com dan darman.com akan diarahkan ke sini. Kemudian addressnya ini 250 ini IP yang tadi ya. Jadi 250 ini IP yang tadi. Kemudian satu ini default gateway. Jadi seperti itu. Kemudian untuk ENP0S3 ini adalah, ini saya save dulu, saya keluar. Ini adalah kalau di Linux kita ketik ifconfig, sepertinya nggak bisa. Nah, ini harus install dulu NetTools. Jadi saya install dulu. Yang dua juga ya. Oh ya, karena ini nanti konfigurasi dari apa namanya, dari netplan tadi nanti ingin saya copy ke mail 2. Jadi saya butuh software untuk remote ya. Jadi saya membutuhkan software untuk remote. Jadi saya install OpenSSH-nya juga. Open main SSH, main server, sama Open SSH main client. Jadi seperti ini, saya main Y. Ini nunggu install selesai. Kemudian ini juga saya install juga. Nah, yang mail 1 ini sudah selesai.
Selanjutnya coba kita if config. If config ini fungsinya hampir sama kayak IP config yang ada di Windows. Jadi dia menampilkan IP-nya ya. Di sini sebelum saya statikkan, IP-nya adalah 192.168.1.24. Nah, nanti setelah saya apply harusnya ini berubah sesuai yang saya setting tadi. Kemudian untuk ENP0S3 itu nama adapter, itu yang saya maksud itu adalah ini. Jadi ada satu adapter yang aktif namanya ENP0S3. Ini bisa saja tiap-tiap distro Linux berbeda ya. Untuk di Ubuntu mungkin seperti ini, atau mungkin di simulasi VM virtual machine lain juga bisa saja beda. Mungkin VMware tidak ENP0S3. Kemudian di sini punya saya ENP0S3, berarti di netplan tadi harusnya settingnya juga ENP0S3. Jadi ini disesuaikan. Nah, ini saya settingkan jadi 250, tapi di sini masih 24. Ya, jadi IP-nya masih 100.24. Coba saya sudo netplan apply. Nah, di sini otomatis terdisconnect dan connect lagi. Harusnya ini IP-nya sudah berubah. Saya coba if config lagi. Nah, di sini IP-nya sudah 250. Di sini sudah static. Coba saya ping lagi di sini. Tadi kan di ping kan unreachable yang 250. Di sini dia sudah ada respons, berarti sudah aktif ini servernya. IP-nya juga sudah static ya, sudah benar. Kemudian yang mail server 2 juga distatikan. Nah, untuk mudahnya biar nggak ngetik lagi, saya mengcopy filenya ini yang ada di mail 1 tadi ya. Tapi nanti saya konfigurasi ulang. Jadi saya langsung copy saja scp main scp saja. Nama komputernya nama usernya DNS @192.168.100.250 tadi ya. Dan letaknya di etc netplan apa nama ini 01 network manager al.yaml. Nah, di sini jangan lupa karena nanti akan dipaste ke file system, maka harus menggunakan sudo karena saya menggunakan user yang bukan root ya. Kemudian dipaste ke etc netplan. Nah, seperti ini. Ditanyakan yes password. Nah, akan di copy seperti ini. Coba saya buka. Nah, sama ya. Namun di mail server 2 nanti saya inginnya dia IP-nya menjadi 251. Jadi seperti ini. Jadi saya ubah ininya saja jadi 251, yang lain sama. Saya save, saya exit. Kemudian coba saya if config dulu. Nah, di sini IP-nya belum statis ya, masih 25 belakangnya. Coba saya netplan apply lagi. Sudah selesai, kemudian di if config. Nah, di sini sudah menjadi 251. Kemudian kalau di ping di CMD artinya sudah dapat respons dia. Nah, ini sudah dapat respon. Berarti menstatikan IP dari mail server 1 dan mail server 2 sudah selesai. Selanjutnya adalah setting konfigurasi DNS. Di sini saya ingin konfigurasi DNS menggunakan bin 9 ya. Jadi langsung saja saya install package-nya. Ntar saya cek OBS masih gerak. Sudo apt get install bin 9 min y. Seperti ini. Ini nunggu sampai selesai. Untuk install bin 9 itu di mail server 2 nggak perlu ya, soalnya mail server 2 itu hanya mail server, jadi hanya di DNS server saja yang membutuhkan bin 9. Kemudian kita allow port 53 ya, sudo ufv allow 53. Sudah selesai. Kemudian di sini konfigurasi nameconf.local yang ini, agar dia meload zone-zone yang sudah kita buat, file zone yang sudah kita buat. Jadi langsung saja saya edit pakai sudo nano dc bin name.conf.local. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan itu yang di
modul yang sudah saya buat, zonearif.com, tabnya master, dan filenya di dc bin db.arif.com. Jadi seperti ini. Dan yang lain saya copy saja. Yang satunya darmawan.com. Filenya db.darmawan.com. Dan ini adalah IP-nya, tapi dibalik ya. 100 berarti 100 168 192. Ini DDR-RPA. Seperti ini. Dan ininya DB100. Seperti ini. Kemudian saya save, saya exit. Selanjutnya kita buat file zone-nya yang arif.com sama darmawan.com sama ini satu yang db.100 tadi yang sudah kita buat. Saya membuat satu dulu yang arif.com aja, nanti saya copy ke darmawan.com. Jadi saya editnya nggak banyak-banyak, jadi langsung saja pakai sudo cp. Di sini ada file bawaan dari bin db.local, ini untuk template agar kita nggak ngetik dari nol ya. etc bin db.local itu di copy ke etc bin db.arif.com. Kemudian langsung saja dibuka. Nah, kemudian diisi seperti yang ada di bawah ini, disesuaikan IP-nya sama domainnya. Jadi saya ingin domainnya, name servernya adalah ns.arif.com. Kemudian ini root.arif.com. ininya ns.arif.com. Kemudian IP-nya pakai 192.168.100.250 karena dia DNS server ya. Dan ininya menjadi mx mail server ya, x10 mail.arif.com. Kemudian ns-nya seperti ini ya. Ini jangan lupa pakai titik ya, arif.com-nya ini nanti error. Nah seperti ini. Kemudian www in gname ns, kemudian mail in a. Nah jadi seperti ini saja konfigurasinya, nggak ada lagi. Kemudian selanjutnya untuk yang darmawan.com sama seperti arif.com, cuman berbeda IP dan domain ya. Jadi saya copy saja db.arif.com menjadi etc bin db.darmawan.com. Jadi seperti ini. Nah, saya enter, dan saya buka. Nah, ini diganti menjadi 3 serialnya. Jadi ini darmawan.com, ini juga darmawan.com, ini juga darmawan.com. darmawan.com ini menjadi 251 ya IP-nya. Nah, jadi sudah seperti ini. Kemudian yang terakhir kita buat file zone yang db100 ya. Jadi kita copy juga, ada bawaan dari ini, dari bin yang namanya db.127. Langsung saja sudo nano etc bin db.127. Oh, di copy ya, sudo cp dari 127 menjadi dc bin db.100. Kemudian langsung saja diedit db.100 nya. Nah isinya itu seperti bawah ini. Di ns nya kita pakai ns2, soalnya tadi ns yang pertama sudah dipakai di arif.com ya. Di ns2 arif.com genroot.arif.com. Kemudian
Ini root 2 karena root tadi sudah dipakai juga. Kemudian ininya diisi ns-nya, diisi ns2.arif.com. Kemudian ini ns.arif.com, tapi IP-nya 250 ya tadi ya belakangnya. Nah seperti ini. Kemudian yang 251 in ptr s.darmawan.com, jadi seperti ini. Kemudian ini saya copy saja jadi 3, yang ini www, kemudian ini mail. Nah, jadi seperti ini. Ini mungkin dibiarin root aja nanti khawatir error. Dan di save, di exit. Kalau sudah selesai buat file zone-nya, kita restart bin-nya pakai sudo service bin 9 restart. Kemudian pastikan setelah di restart dia aktif, jadi pakai status. Nah ini ada error missing titik koma, kita lihat before zone. Oh, kita coba cek di name.conf.localnya. Kita close. Oh, ini kekurangan titik koma ya. Setelah zone ini harusnya ada titik komanya. Ini sama ini. Saya save, saya exit, kemudian saya restart lagi dan saya status. Nah, di sini sudah aktif, sudah jalan, berarti DNS-nya sudah jalan. Untuk membuktikan dia sudah jalan atau belum, kita bisa ping. Tapi sebelum kita ping, kita setting dulu DNS dari ini, DNS dari router ini. Buat setting ini yang ada di ini. Nah, kita setting DNS-nya menggunakan IP dari komputer ini ya. Jadi kalau di Windows itu settingnya ada di konfigurasi ini, konfigurasi adapter. Nah, yang terkoneksi ke internet berarti kan yang ini. Ini saya buka, saya properties, saya buka IPv4-nya. Nah, ini harusnya di use following. Nah, ini kalau di Windows itu seperti ini. Kalau di Linux, cara saya itu edit resolve.conf-nya sudo nano tc resolve.conf. Ini agar setiap saya akses ke internet, dia akan diarahkan ke DNS yang tercatat di resolve ini, yaitu DNS ini. Nah, karena nanti saya arahkan ke DNS server, berarti saya harus menambahkan name server di sini. Namun kalau saya menambahkan name server di sini langsung, nanti ketika ada perubahan pada network, dia akan reset lagi seperti ini. Nah, agar mencegah itu, saya install package namanya resolve.conf juga, tapi nggak pakai dot ya, resolve.conf. Jadi package-nya namanya ini. Untuk mail server 2 sepertinya juga membutuhkan itu, karena nanti di name server 2 ini akan connect ke DNS juga ya, yang pasti. Jadi saya install resolve.conf-nya juga. Sudo apt-get install resolve -y, seperti ini. Kalau sudah install, selanjutnya kita config resolve.conf-nya dengan cara buka file etc sudo nano ya, etc resolve.conf. Kemudian di bagian resolve ini, kemudian di hit. Nah, ini kita tambahkan name server, ini IP dari DNS server yaitu 100 200 sama default gateway-nya biar tetap bisa mengakses internet 11. Oh, 250 ya. DNS server tadi 250, jadi seperti ini. Kemudian saya save, saya exit. Ini tidak akan berubah apa-apa di resolve.conf kalau belum di-apply. Cara apply-nya sudo resolve.conf -u. Jadi kalau sudah kayak gini, ini akan otomatis ditambahkan. Nah, seperti ini. Jadi sehingga setiap saya akses apapun, mengubah apapun yang ada di jaringan ini, resolve.conf-nya akan otomatis ditambahkan 2 baris yang sudah saya tambahkan di sini tadi, di hit.
Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah coba kita ns lookup yang sudah kita lakukan di DNS server tadi. Coba arif.com, ini sudah IP-nya sudah benar 250. Kemudian darmawan.com sudah darmawan.com. Oh, ini masih belum benar, coba saya cek dulu di bin-nya. db. Kita coba cek di name-nya dulu, barangkali ada yang tipu. Name conf lokalnya. Nah, ini ada yang tipu ya. Jadi ternyata saya ngetiknya Darmawan. Harusnya Darmawan. Sepertinya. Ini juga Darmawan. Kemudian saya cek file db-nya. Ini juga sudah Darmawan. Ini sudah Darmawan. Ini sudah Darmawan. Sudah semua ya. Kemudian coba saya save, saya restart lagi untuk bin 9-nya. Kemudian saya cek lagi statusnya tak aktif. Kemudian coba saya ns lookup lagi yang darmawan.com. arif.com aman, dan yang darmawan.com juga sudah aman di sini. Kemudian coba saya lihat per IP-nya ns lookup. Nah, ini coba saya cek 192.168.100 200 itu ada apa aja. Oh, ini ada yang tipu lagi sepertinya. Coba saya buka lagi di file zone-nya. db.100 100.250 dong. Sudah benar di sini. S2 arif.com darmawan.com. Kemudian coba saya cek di name.com.lokalnya. Ini harusnya sudah benar ya. arif.com sudah jalan, darmawan.com juga sudah jalan. Namun yang per IP, oh, tadi saya sepertinya salah ngetik ya, harusnya 250. Nah, jadi kalau saya ns lookup di 250, dia seperti ini. Ada 3 domain ya, nsarif.com, www.arif.com, sama mailarif.com. Udah sesuai. Jadi sepertinya saya salah ketik IP tadi ya waktu ns lookup yang pertama. Kemudian yang 251 dia ada darmawan.com, maildarmawan.com, sama nsdarmawan.com. Jadi untuk konfigurasi DNS sudah selesai, seperti itu aja. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi dari mail server. Jadi yang pertama adalah kita install MTA-nya, yaitu menggunakan postfix. Jadi langsung saja kita install sudo apt get install postfix -y seperti ini. Untuk yang mail server 2 juga sama, sudo apt get install postfix -y. Nah, seperti ini di oke aja, internet site. Kemudian mail name-nya mail.arif.com ya, karena ini server 1, jadi arif.com. Ini juga mail.darmawan.com. Nah, jadi seperti ini. Ini tunggu sampai selesai. Kemudian untuk konfigurasi MTA itu seperti ini. Jadi saya tuliskan. Saya cek OS-nya masih gerak.
Oke, lanjut kita konfigurasi MTE nya. Jadi kita ngetik yang ini, sudo postconf min home mailbox sama dengan mail dir slash. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini mailbox comment hostname-nya arif.com, mail.arif.com. Kemudian ini di restart, tapi sebelum saya restart saya sekalian konfigurasi agar dia mail server ini nanti bisa komunikasi sama mail server yang kedua, yaitu dengan cara menambahkan, bentar saya cari. Nah, ini menambahkan relay domain sama mailman-nya sekalian dikasih konfigurasi kayak seperti ini ya. Jadi kita tambahkan lagi sudo postconf min relay domains mail.darmawan.com. Jadi seperti ini. Ini kan mail arif.com ya. Jadi ini mail arif.com karena dia nanti akan connect-nya ke sebelah, di mana sebelah itu adalah darmawan.com. Berarti ini ditulisnya yang servernya sebelah ya, yang mail.darmawan.com. Seperti ini. Kemudian yang terakhir itu ini tadi, resipien tadi. Sudo postconf min mailman destination. Resipien limitnya sama dengan 1. Jadi seperti ini. Oke, kalau sudah baru kita restart ya yang di atas tadi. Pakai sudo dc init postfix, kita restart. Jadi seperti ini sudah terrestart. Nah, kemudian yang mail server 2 juga seperti itu. Saya langsung saja konfigurasi. Oke. Seperti ini. Kemudian main kepencet enter ya. My host name ini mail.darmawan.com. Kemudian dikasih relay domain juga. Ini kebalikannya ya. Kalau ini berarti connect-nya ke arif.com, jadi relay domainnya diisi mail.arif.com. Seperti ini. Kemudian yang terakhir mailman destination recipient limit. Seperti ini. Dia di restart. Nah, kalau udah, kemudian kita install MDA-nya. Saya menggunakan Kurir. Langsung saja install Kurirnya pakai sudo apt-get install Kurir imap sama Kurir pop. Untuk server satunya juga. Nah, ini kalau ada muncul gini di no aja. Kemudian ini di oke, di oke. Satunya juga harusnya. Ini di no, di oke, di oke. Saya cek OBS-nya sambil nunggu install. Masih gerak.
kalau sudah kita install Courier, selanjutnya kita masuk ke etc scale agar setiap kali kita membuat user baru, maka akan otomatis dibuatkan direktori namanya maildir. Nah, kemudian untuk membuat direktori maildir ini kita menggunakan maildir make, jadi bukan pakai mkdir ya. Jadi langsung saja ke scale-nya dulu, etc scale, cd etc scale seperti ini. Kemudian kita ketik sudo maildir make, maildir m-nya besar karena tadi kita konfigurasi postfix-nya m-nya besar. Kita enter, kemudian kita cek pakai ls-l. Nah, ini ada maildir. Kemudian untuk mengecek MDA-nya, kurirnya, sama sekalian mengecek postfix-nya ya, itu pakai kita tambahkan user baru dulu. Misal ya, saya nambahkan user coba. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk mencoba MDA-nya, kita pakai telnet localhost 143. Nah, loginnya kita pakai a login, coba password yang sudah saya set tadi yaitu 1. Nah, di sini ada tertulis login oke, berarti sudah bisa. Dan untuk logoutnya kita pakai a logout. Nah, untuk MDA-nya sudah selesai. Kemudian untuk mail server 2 juga saya konfigurasi. Yang pertama kita add ke scale dulu, etc scale. Kemudian kita pakai sudo maildir make, maildir m-nya besar. Dan kita buat user coba juga. Passwordnya password. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi pakai telnet tapi di server yang kedua ya. Telnet localhost 143. Loginnya pakai a login, coba. Nah, di sini ada login oke, sudah berhasil. Dan a logout. Nah, ini sudah bisa. Kemudian yang terakhir adalah install MUA. Untuk mail server ini yang terakhir ya, jadi install MUA. Tapi sebelum kita install MUA, kita harus install beberapa software yang dibutuhkan oleh Roundcube. Karena saya pakai Roundcube ya. Jadi ada beberapa software yang dibutuhkan Roundcube, antara lain MariaDB atau MySQL ya, sama Apache karena termasuk web server untuk Roundcube ini. Jadi langsung saja saya install di mail server 1 dulu ya. Saya clear dulu. Sudo apt-get install mariadb.server/server ya. Nah, jadi seperti ini, dikasih min y. Nah, karena otomatis terinstall, yang satunya juga. Nunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah, ini kan sudah selesai. Selanjutnya kita start MariaDB-nya. Dan pastikan dia berjalan ya. Jadi di start kadang dia ada yang error. Terus kita start, coba kita status. Nah, sudah running aktif, berarti sudah berjalan. Kemudian yang kedua saya cek juga sudo service MariaDB start. Nah, sudah running juga, sudah aman. Kemudian yang kedua adalah instalasi Apache. Install Apache 2 min y. Seperti ini. Ini juga
Nah, ini sudah selesai. Untuk mencobanya kita buka browser atau kita coba lewat Windows juga bisa ya. Langsung saja kita ketikkan 192.168.100.250. Nah, di sini tampil ini adalah yang itu tadi. Ini sama saja kayak akses localhost di sini ya. Kemudian yang 251 ini juga sudah bisa, berarti sudah selesai instalasi mail 2. Nah, ini sudah selesai. Berarti sudah aman untuk Apache-nya. Ini juga sudah aman. Kemudian kalau sudah aman semua baru kita install Roundcube di tiap-tiap server. Min y. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah tampil seperti ini di yes saja. Kalau ini di no nanti akan error Roundcube-nya. Ini adalah untuk konfigurasi ke database-nya. Kita ditawarkan sekalian konfigurasi apa enggak. Karena saya ini nanti langsung saya gunakan, berarti saya konfigurasi sekarang ya. Jadi saya yes. Nah, untuk passwordnya ini bebas. Ini adalah password MySQL untuk Roundcube-nya. Nah, sudah selesai. Untuk yang satunya juga ini di yes, ini di satu sudah jalan. Nah, kemudian kita konfigurasi Roundcube-nya. Jadi kita buka Roundcube-nya sudo nano etc Roundcube. Kita buka yang file apache 2. Apache 2 atau Apache ya, mungkin ada yang berbeda. Di sini apache.conf kita buka. Nah, kita uncomment yang alias ini. Jadi di delete aja komennya, kemudian di bawah ditambahkan virtual host bintang titik 80. Ini tandanya nerima semua yang ada di port 80. Virtual host. Nah, kemudian untuk ininya dokumen rootnya itu di var lib roundcube. Kemudian server name-nya mail.arif.com karena ini mail server 1 ya. Jadi mail.arif.com. Jadi ditambahkan line ini dan ini di uncomment. Kalau sudah di save kemudian di exit. Untuk yang satunya juga mail 2 kita buka. Kita uncomment ini dan ditambahkan mail.darmawan.com yang ini ya, karena ini mail user Darmawan, komputer Darmawan. Kalau sudah di save kemudian di exit, kemudian kita konfigurasi yang mail server dulu, yang file namanya apa, ini apa namanya, yang config.inc.php. Jadi kita buka saja langsung. Nah, ini untuk hostnya itu sesuai dengan host dari tiap-tiap mail server ya. Di sini adalah mailarif.com. Saya isi mailarif.com. Kemudian untuk portnya kita ubah jadi 25 sini. Kemudian ini usernya kita hapus saja, passwordnya juga kita save exit. Kemudian untuk yang satunya juga
kita hapus, kita tambahkan ya yang hostnya ini menjadi mail.darmawan.com, dan ininya jadi 25, ini kosong, ini juga kosong. Kita save, kita exit. Selanjutnya kita restart di tiap-tiap mail server, yaitu Apache-nya. Ya, langsung di reset saja. Kemudian di sini juga sudah saya reset juga. Nah, untuk mencobanya harus di DNS server. Oh ya, sebelumnya saya cek dulu di mail server 2 ini, apakah DNS dari mail server 2 ini sudah connect ke DNS server. Kita cek di resolve-nya. Nah, ternyata belum ada. Jadi saya edit dulu. Ini yang resolve conf, yang hitnya saya tambahkan yang seperti tadi ya. Name server 102.50, kemudian nambah satu lagi yang default gateway. Kita save, kemudian sudo resolve conf -u. Nah, kemudian kita cek lagi di resolve.conf-nya. Di sini sudah tertambahkan. Kemudian coba kita ns lookup arif.com. Di sini sudah sesuai sama darmawan.com. Nah, sudah sesuai. Berarti sudah selesai. Selanjutnya adalah mencoba mail servernya. Di sini saya mencoba pakai Windows saja. Jadi saya setting DNS hari ininya. Ini menjadi 192, 108, 100, 250. Jadi seperti ini. Saya oke. Kemudian coba saya ping arif.com di sini. Sudah keluar IP-nya 250 di sini. Kemudian yang darmawan.com ini juga sudah keluar. Kemudian saya coba buka di sini mail.arif.com. Ini sudah bisa login mail.darmawan.com. Ini juga sudah bisa login. Jadi saya keluarkan saja tabnya kiri kanan ya. Karena ini belum ada usernya, tadi hanya user coba ya. Sekalian saja di sini saya buatkan user yang sesuai dengan mail server saya. Dimana nanti mail server saya itu ada 4 user ini ya. Di arif.com itu ada Anto, Ardi, Ana sama Ayu. Kemudian di darmawan.com ada Budi, Brian, Putri sama Yani. Untuk DNS server 1 ini mail server 1 saya buka dulu. Kemudian saya add user. Pakai sudo ya, sudo add user Anto. Passwordnya 1, kemudian Ardi, kemudian Ana, kemudian yang terakhir Ayu. Nah, kalau sudah, dan selanjutnya yang darmawan.com kita tambahkan user ini. Jadi saya buka yang mail 2 dulu. Kita add user Budi, kemudian Brian, Putri, sama Yani. Nah, kita sudah membuat 4 user dari tiap-tiap server. Selanjutnya coba kita login yang arif.com, kita login Anto, yang darmawan.com kita login Budi misal ya. Di sini yang arif.com yang kiri, saya login Anto. Di sini sudah bisa login. Di sini coba saya login Budi. Ini juga sudah bisa login. Untuk percobaan pertama di tiap-tiap mail server ini saya ingin coba mengirim ke orang yang di mail server yang sama dulu. Jadi di sini ada
Anto itu mengirim ke, saya cek dulu ke Ardi ya misalnya. Kita cek ardi@mail.arif.com tes 1. Jangan coba saya send. Di sini sudah terlihat bahwa dia sudah berhasil. Coba kita lihat di sini di send, ini sudah ada. Kemudian kita cek di Ardi apakah dia menerima. Saya login sebagai Ardi. Di sini menerima, ada mail dari Anto T1. Berarti untuk berkirim email di server yang sama untuk server arif.com sudah berhasil. Kemudian untuk yang darmawan.com ini usernya Budi. Coba Budi mengirim ke Brian. Ini T1 ya, tadi sama T1. Coba lihat di send, ini sudah ada, sudah tertampil. Kemudian coba kita login sebagai Brian. Ini juga sudah menerima. Berarti tandanya juga sudah berhasil yang darmawan.com. Kemudian ini Brian ya dari darmawan.com. Coba saya mengirim dari sini, Ardi dari arif.com, mengirim ke Brian ke darmawan.com ya. Coba saya kirim ke Brian @mail.darmawan.com tes 2 ya misalnya. Kita send. Di sini sudah terlihat tidak ada error tadi. Coba kita lihat di sendnya. Di sini juga ada tes 2 ke darmawan.com, ke brian.darmawan.com. Terus kemudian coba ini saya refresh. Nah, di sini sudah masuk. Berarti pengecekan pengiriman email antar server juga sudah berhasil. Begitu juga sebaliknya. Coba ini saya reply ya. Ini saya reply. Oke, masuk gitu ya. Kita send. Nah, ini kalau saya refresh, nah dia ada tulisan RE tandanya reply. Ini ada tes 2. Oke, masuk. Berarti sudah berhasil untuk webmailnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mailing list. Untuk mailing list saya install ke mail server 1 dulu ya. Ini saya clear. Kemudian sudo saya pakai mailman. Install mailman. Nah, seperti ini. Oh, sudo ya. Ditipu. Ini sudo. Nah, saya yes, nemu. Kemudian untuk mail 2-nya juga saya install mailman juga. Nah, seperti ini. Untuk bahasanya kita pilih English. Nah, ini ada error ya. Terlihat bahwa error missing mailing list sheet list. Jadi ini yang pertama, kita disuruh membuat list namanya mailman. Oke, langsung di oke saja. Nanti kalau sudah selesai kita buat mailing list namanya mailman. Tapi sebelum melakukan itu kita konfigurasi MTA-nya dulu di uncomment yang postfix ini. Ini juga English. Ini pasti error juga, di oke saja. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita buka konfigurasi mailman-nya di etc mailman config ini. Nah, ini di bawah sendiri, hampir bawah sendiri ya. Ini ada MTA, ini di comment, ini di uncomment, kemudian di save, di exit. Yang ini juga. MTA-nya di uncomment, di save, di exit. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita buat list baru namanya mailman ya. Ini wajib karena kemarin saya nyoba itu error kalau nggak buat list namanya mailman. Di sudo new list mailman. Nah, ini penanggung jawabnya anggap aja ini karena di mail 1 berarti ada Ardi.
arif.com. Nah, kalau sudah, selanjutnya yang ini juga. Sini ada Budi. Kalau sudah, selanjutnya kita cek dulu di start dia apakah bisa apa enggak. Yang ini mailman, pastikan mailman aktif. Jadi kita start sudo service mailman start. Nah, di sini mailmannya sudah mau jalan. Coba saya cek di statusnya. Ini sudah aktif running, sudah bisa ya. Berarti sudah bisa. Kemudian yang kedua, kita start juga. Dan kita cek statusnya. Ini sudah running, berarti sudah bisa. Kemudian yang terakhir kita buat list siswa dan siswi ya, yang tadi. Yang ini di arif.com ini adalah saya ingin menyimpan yang siswa, di darmawan.com saya ingin menyimpan yang siswi. Jadi di sini saya new list lagi, namanya siswa ya. Di sini ada Ardi lagi aja. Kemudian di sini ada siswi. Siswi Putri karena dia cewek ya, Putri. Putri@mail.darmawan.com. Lupa domainnya ya. Nah, sudah selesai, siswi sudah berhasil ditambahkan sama siswanya. Selanjutnya adalah kalau sudah aktif, tadi kan sudah aktif. Selanjutnya kita setting Apache-nya. Jadi kita copy mailman, konfigurasi Apache dari mailman. Di sudo nano etc sudo cp ya. Kita cp copy etc mailman Apache, di copy ke etc Apache 2 site available. Kemudian saya simpan sebagai mailman.conf. Nah, seperti ini. Kemudian kita aktifkan site-nya dengan sudo a2 and site mailman, karena kita sudah menambahkan mailman tadi. Kemudian kita enable modulnya yang namanya CGI. Nah, kalau udah kita restart. Nah, ini sudah restart. Yang mail 1 sudah, kemudian yang mail 2 ini kita copy juga. DC Apache 2 set available. Di sini namanya mailman conf. Nah, kalau udah kita aktifkan a2 and site mailman, kemudian nmod CGI. Nah, kalau udah kita restart. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita coba ya, yang pertama kita tambahkan dulu yang siswa itu siapa saja. Jadi aksesnya di sini. Kita buka di yang ini tadi ya. Ini arif.com. Kita buka www.arif.com aja. Di slash ini. Nah, ini sudah ada siswa ya, karena saya masukin siswa. Kalau saya masukkan siswi, maka dia akan error karena tidak ada list siswi, karena saya tadi buatnya siswa. Kemudian yang
satunya yang ini adalah yang siswi, mail.darmawan.com atau darmawan.com saja juga bisa. Ini yang siswi. Nah, seperti ini. Ini coba saya login. Tampilannya akan seperti ini. Untuk langkah pertama memberi list itu di membership management, kemudian di my subscription di sini. Dan kita tambahkan siapa saja yang akan menerima email kalau ada yang mengirim ke siswa. Seperti itu. Di sini tadi ada Ardi sendiri ya, mail.arif.com dari arif.com. Kemudian ada satunya siapa tadi lupa. Saya cek. Nah ini ada Anto dari arif.com. Kemudian ada ini siswa berarti yang cowok ya. Cowok berarti Budi sama Brian. Budi tapi ini dari darmawan.com. Terus jadi seperti ini. Kemudian submit. Ini akan otomatis ditambahkan untuk mengeceknya di membership list ini. Dan ini ada 4 user. Berarti sudah selesai. Kemudian yang siswi juga seperti itu caranya. Kita buka membership management, my subscription. Di sini saya isi Ana dari arif.com ya. Kemudian ada yang satunya Ayu. Kemudian Dinada Putri dari darmawan.com sama Yani dari darmawan.com. Nah, sudah selesai, kemudian submit. Di sini kita cek di membership. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah kita tambahkan seperti ini, harusnya kalau kita, nah ini ada notif ya. Kalau kita dimasukkan ke dalam mailing list siswa. Biar nggak bingung, ini saya hapus semua aja pesannya. Ini user, misal saya login sebagai user Budi dulu, Budi sama Anto ya misalnya. Di sini adalah Anto, saya login dulu. Anto. Di sini ada Budi. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, saya ingin mencoba Budi kan dari darmawan.com mengirim ke siswa, padahal siswa kan milik arif.com. Apakah bisa? Saya coba ya. Di sini Budi dari darmawan.com mengirim ke siswa @mail.arif.com. Jadi seperti ini. Saya silang ya. Kemudian Budi mencoba mengirim ke server lain. Di sini halo guys. Nah, seperti ini ya. Kalau saya send, nah dia error. Oh, ini ada yang terlewat ya, sepertinya bagian ini aliasesnya ya. Jadi aliases ini belum ditambahkan yang di postfix. Kalau udah setting, kita tambahkan aliasesnya di tiap-tiap servernya ya. Kita buka sudo nano postfix main.cf. Nah, yang ini alias mapsnya kita kasih koma hash var lib mailman data aliases. Seperti ini. Saya save, exit, kemudian di restart. Untuk server satunya juga ditambahkan yang ini mail 2. Tara kalemot. Ya, harusnya nggak nerima ya ini. Ya bentar, ini nggak nerima. Ini saya hapus dulu aja.
Ini kok nyantol ini. Mail 2. Nah, ini sudah masuk. Coba saya edit yang tadi ya. Sudo nano etc postfix main.cf. Di sini alias mapnya dikasih koma hash var lib mailman data aliases. Nah, seperti ini. Kemudian di restart postfixnya. Dan di status dicek pastikan aktif. Nah, kalau udah, kita coba mengirim lagi ya yang tadi. Kita refresh. Nah, coba si Budi, dia kan Budi ya, dari darmawan.com mengirim ke siswa, padahal siswa milik arif.com. Apakah bisa? Siswa @mail.arif.com. Kemudian Budi mencoba mengirim ke server lain. Hai guys, seperti ini. Kemudian saya send. Di sini terkirim. Coba saya refresh. Nah, ini Budi sendiri menerima, soalnya Budi termasuk dari siswa ya. Coba ini yang Ardi tadi saya refresh. Ardi juga menerima. Ini apakah Ardi? Oh, Anto. Jadi Anto juga menerima. Kita detail. Jadi dari Budi, sendernya siswa ke siswa. Jadi akan otomatis masuk ke semua siswa. Betul, Budi ini dari darmawan.com. Berarti mailing list ini sudah jalan. Coba saya login ke dua user yang lain, yaitu Ardi sama Brian. Tadi kan Anto sama Budi, sekarang Ardi sama Brian. Apakah dia juga menerima? Sama Brian. Nah, ini terlihat bahwa dia menerima. Atau ya, Brian ini juga menerima. Berarti sudah berhasil. Kita coba cek di siswi. Yang siswi ini adalah Ana sama Putri. Nah, Putri ini nggak menerima semua ya, siswi ini nggak menerima semua. Putri ini nggak menerima. Kemudian Ana juga nggak menerima. Ini cuma menerima notif kalau dia masuk ke mailing list siswi ya. Saya hapus saja di sini. Ini juga nggak menerima pesannya. Sekarang coba saya dari ini, dari arif.com, Ana dari arif.com mengirim ke siswi, kan siswi milik darmawan.com tadi ya. Jadi seperti ini, siswi @mail.darmawan.com, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Coba saya send. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian Ana sendiri mendapat email. Di sini Putri juga mendapat email dari Ana. Itu sudah berhasil mailing list untuk siswa dan siswi. Seperti itu saja. Kita cek di dua siswi lainnya, yaitu Ayu dan Yani. Ini juga menerima ya, sudah berhasil. Kemudian dari Ana ya, from Ana. Kemudian saya cek di Brian dan Anto ya, apakah nerima pesan dari Ana. Di sini terlihat bahwa dua-duanya nggak nerima. Berarti filtering dari mailing list sudah sesuai, sudah jalan, sudah benar ya. Selanjutnya mailing list sudah selesai. Yang terakhir adalah Thunderbird. Jadi kita coba berkirim pesannya melalui Thunderbird, nggak melalui webmail. Jadi di tiap-tiap server ini kita install Thunderbird dulu. Caranya langsung apt-get install Thunderbird. Kita tunggu sambil saya ngecek ini.
segera. Kalau sudah, untuk menjalankan Thunderbird bisa langsung mengetik Thunderbird atau mengeklik yang ada di samping ini. Saya ngetik let cmd aja untuk menjalankannya. Yang kanan ini juga saya run. Nah, di sini suruh memasukkan email sama nama sama password ya. Saya menggunakan user yang ada di email ini aja, yaitu misal anto@mail.arif.com. Passwordnya ini. Kita continue. Done. Nah, di sini kalau ada informasi ini tandanya emang belum secure ya koneksinya. Kita confirm aja. Nah, ini sudah berhasil login. Kita cek di inbox. Nah, ini pesan yang tadi yang Budi mengirim. Ini juga, ini tadi Budi kan sudah buat percobaan. Sekarang coba saya Brian aja. Continue, terus ini done. Nah, ini sudah jalan dua-duanya. Ini Brian, ini Anto. Sekarang untuk berkirim pesan, coba Brian mengirim ke siswa. Ini kan dari darmawan.com ya. Brian mengirim ke siswa yang di arif.com. Apakah bisa? Untuk menulis pesan itu di write ini. Nah, ini diklik, kemudian ke siswa@mail.arif.com. Ini silang lagi ya. Kalau di server yang sama pasti bisa, karena server yang sama ini kan servernya pisah. Kemudian subjeknya sekarang Brian yang mencoba. Hai, saya juga mencoba. Seperti ini. Untuk mengirimnya ini pastikan dulu saya refresh ya. Ini tidak ada pesan masuk. Ini untuk mengirim mengetik ini send. Nah, ini ada sertifikat-sertifikat tadi di oke aja. Ini di confirm aja. Kemudian dikirim lagi. Nah, ini terkirim. Coba saya get message, ini harusnya dia sendiri juga menerima. Nah, ini Brian sendiri juga menerima. Hai, saya juga mencoba. Sekarang Brian sedang yang mencoba. Ini juga saya get message, ini juga menerima. Sudah berhasil untuk Thunderbird-nya seperti itu kurang lebih. Kemudian coba saya cek di sini, harusnya juga masuk ya pesan yang tadi ya. Nah, ini sudah masuk. Sekarang Brian yang mencoba. Ini juga saya refresh. Sekarang Brian yang mencoba. Sudah masuk. Kemudian Thunderbird ini sudah jalan, sudah bisa. Selanjutnya yang terakhir adalah spam assassin. Ini sebetulnya adalah opsional, tapi gak apa-apa, saya install sekalian di sini. Langsung saja ke terminalnya tadi. Ini saya exit, saya clear. Dan untuk spam assassin ini kita install dulu package-nya, namanya spam assassin sama spam C. Ya, satunya juga. Oh, ini ada yang error. Assassin ini S-nya double. Seperti ini jalan, kita tunggu aja.
Kita tunggu agak lama sepertinya ini. Nah, kalau sudah kan tampil seperti ini, kita clear dulu aja. Selanjutnya kita buat user baru namanya spamd, tapi loginnya di disable jadi tidak bisa login. Add user spamd min disable login. Y oh Y ini juga seperti ini. Selanjutnya kita buka konfigurasi spam assassin ya. Jadi di ini dulu sudo nano etc spam assassin. Konfigurasinya di default ya, etc default spam assassin. Nah, di sini enable-nya di uncomment. Ditambahkan saja di sini ya. Enable sama dengan 1. Kemudian cronnya diubah jadi 1. Ini dikasih sa home sama dengan var log spam assassin, jadi seperti ini. Dan ini tambahkan username. Habis setelah max children sama 5 ini tambahkan min username itu spam d. Jadi seperti ini. Kalau udah di save kemudian di exit, yang satunya juga kita config biar nggak kelewat. Enable 1. Kemudian di sini saya copy optionnya, kasih min username spamd. Kemudian di sini cronnya sama dengan 1. Saya cek yang satunya tadi apakah sudah saya komen, sepertinya saya lupa. Oh ya, lupa, ini optionnya ada 2, harusnya satunya di komen ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita start dan kita cek statusnya, pastikan 1. sa home nya belum sepertinya, yang mail server 2. Kita cek lagi ya. Ya, sa home nya belum. Kita tambahkan sa home sama dengan var log spam assassin. Nah, seperti ini. Kita save kemudian exit. Kita start. Nah, ini sudah running, sudah berhasil ya. Udah jalan. Kemudian yang mail 1 belum ini. Yang mail 1 kita restart. Dan kita cek statusnya. Sudah jalan, sudah berhasil. Kemudian kita perlu config juga di ini ya, local.cf nya etc spam assassin local.cf. Kemudian di rewrite header subjeknya ini di uncomment. Kemudian required score-nya ini juga di uncomment, ini juga di uncomment, autoload-nya juga di uncomment. Sudah seperti ini aja. Di save, di exit, yang satunya juga. Ini di uncomment.
Kemudian komen 3 ini. Nah, ini di save, di exit. Sudah selesai kita ini. Kemudian kita juga perlu konfigurasi postfix ya. Jadi postfixnya kita tambahkan line ini di bawah. Kita buka postfixnya yang ini dulu. Nah, bagian ini saya tambahkan main O, konten, filter, spam, assassin. Kemudian ini parameter spam assassin itu Unix. Kemudian ini main, ini n main pipe. Kemudian usernya spam d. Nah, seperti ini. Ya sudah sama persis. Kalau sudah, selanjutnya yang satunya saya copy aja di sini. Yang ini saya copy dari master CF-nya ini biar nggak lama. Pakai tadi ya, cara tadi sudo scp etc postfix. Oh, kita masukkan usernya dulu. DNS @192.168.100.250 ke home etc postfix master.cf. Itu dimasukkan ke etc postfix seperti ini. Maksudnya ini. Nah, ini sudah di copy, kita coba cek dulu. Nah, ini masternya sudah teredit. Sudah sama ya. Sudah sama, kita save, kita exit. Dan yang terakhir adalah merestart spam assassin dan postfix. Sudo service spam assassin restart service postfix restart. Kemudian yang ini juga. Nah, ini udah selesai dua-duanya. Kemudian kita coba spam assassinnya. Ini saya copy dulu, saya masukkan ke notepad saja. Untuk memastikan dia sama ya. Ini kan ada ini. Nah, ini berbeda kelihatan. C4 JDBGA. Anti min UB min test min email. Nah, sudah selesai seperti ini. Coba saya kirim melalui ini dulu ya, melalui Roundcube. Ini saya ingin mencoba Anto mengirim ke Brian dengan pesan spam. Oke. Ke brian@mail.darmawan.com
saya mencoba mengirim pesan spam. Jadi seperti ini. Saya paste di sini. Ketika saya pencet send dan di sini saya refresh, di sini akan terdeteksi adalah spam otomatis ya. Di send ini dia tidak terdeteksi sebagai spam karena dia yang mengirim ya. Tapi di kotak masuknya ini Brian, dia terdeteksi sebagai spam. Nah, ini kan terindikasi sebagai spam. Nah, ini bisa dilihat original message-nya. Yang di bawah ini sebenarnya ada juga. Jadi ini konten previewnya ini adalah yang saya kirimkan. Nah, ini yang saya kirimkan. Jadi ada, tapi dia terindikasi sebagai spam. Di sini terlihat bahwa spam assassin juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian coba saya mengirim, oh tidak bisa sepertinya. Coba saya mengirim pesan ke Thunderbird. Ini harusnya sama saja. Nah, ini coba saya copy dari punyanya Anto ini aja ya. Ini saya copy. Kemudian sekarang si Brian menulis pesan spam ke Anto sekarang gantian ya. Tapi melalui Thunderbird. Tadi kan tidak melalui Thunderbird. Saya get message dulu, enggak ada apa-apa ya. Ke Anto. Ini si Brian membalas Anto tapi pakai pesan spam ya. Jadi seperti ini tadi. Coba saya send. Oh, Anto dari arif.com ya. Di ini salah. Nah, jadi seperti ini. Anto dari arif.com. Dan saya send. Nah, ini sudah, ketika get message yang ini juga tetap terindikasi spam, sudah berhasil. Harusnya di sini juga menerima email si Anto ya. Ini sebagai Anto. Ini Anto. Ini Anto sudah dapat pesan ya dari Brian. Dia ada spam. Kalau di Thunderbird dia menerima. Mungkin di sini agak nge-lag ya. Harusnya juga menerima. Oh, atau mungkin gara-gara saya get di sini di Thunderbird sini, sehingga yang di sini sudah tidak menerima. Sepertinya seperti itu ya. Tidak menerima lagi di sini. Ini saya refresh tidak menerima. Tapi di sini sudah menerima dari Brian. Bahwa Brian membalas pesan spam. Jadi kan pengirimnya yang ke satu ini, yang ini. Yang mail 2 mengirim ke Anto. Sedangkan Anto ini menerima. Nah, ini Brian mengirim ke Anto. Ini kan Anto. Dia juga terindikasi spam. Berarti sudah berhasil untuk spam assassin. Untuk modulnya sepertinya seperti itu saja. Untuk link video yang sebelumnya yang saya hanya demo, saya cantumkan di laporan praktikum. Nanti video yang terbaru ini juga saya cantumkan juga. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.